Nah, ini adalah bagian terakhir dari penginderaan jauh. Yang terakhir adalah melakukan langkah-langkah interpretasi citra. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sebagai berikut ya. Nah, langkah-langkah interpretasi citra ini ada 3. Yang pertama deteksi, kemudian identifikasi, dan yang ketiga adalah analisis. Nah, interpretasi citra sendiri adalah langkah mengidentifikasi berbagai objek pada foto udara atau citra untuk menilai arti penting objek itu. Jadi untuk melihat objek itu sendiri. Nah, alat yang digunakan untuk mendeteksi atau melihat interpretasi citra foto udara disebut stereoskop. Nah, stereoskop ini akan ketika kita melihat akan menimbulkan gambar 3 dimensi dari foto udara yang kita lihat. Nah, langkah yang pertama adalah deteksi. Nah, deteksi ini adalah langkah awal untuk melakukan interpretasi citra dengan cara melihat foto udara secara langsung, secara keseluruhan dan membuat garis batas terhadap kenampakan berbagai objek yang sama. Misalkan di sini ada perumahan. Nah, di sini salah-salah. Misalnya di sini ada perumahan. Nah, perumahan ini dibatasi nih. Oh, ini sama, ini perumahan. Ini juga perumahan. Jadi dibikin titik-titik objek yang terlihat sama. Nah, kalau ini nih misalnya ada hutan-hutan atau ruang terbuka hijau ya. Ini ditandahin. Oh, ini ruang terbuka hijau. Kemudian ini ada sungai. Jadi ditandahin di sini juga ada sungai. Kemudian di sini ada sawah. Jadi kita membuat titik-titik atau garis kenampakan objek yang terlihat sama pada foto udara. Nah, selanjutnya adalah melakukan identifikasi. Nah, melakukan identifikasi ini setelah kita titik-titik, kita akan membaca ciri-ciri dari setiap objek yang telah kita tandain. Nah, identifikasi ini dilakukan dengan 3 cara atau salah, dengan 3 ciri, yaitu ciri spektral. Nah, ciri spektral ini adalah ciri objek yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dan objek yang hasilnya berupa rona atau warna. Nah, setiap rona itu menunjukkan tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Yang kedua adalah ciri spasial. Nah, ciri spasial ini berkaitan dengan ruang, bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, asosiasi, situs, dan bayangan dari objek itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah ciri temporal. Kalau ciri temporal ini berkaitan dengan objek terkait waktu perekaman karena pembangunan itu kan terus terjadi. Jadi contohnya nih kota Jakarta itu akan berbeda dari citra yang kita rekam di 2015 dengan citra yang kita rekam dengan di tahun 2020. Nah, tadi ini 3 ciri spektral, spasial, dan temporal. Ibu akan menjelaskan tentang lebih jelas lagi ciri dari ciri spasial. Nah, ciri spasial yang pertama adalah bentuk. Nah, bentuk ini objek yang apa ya? Ya kita melihat bentuknya ya gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat sekolah, sekolah itu pada umumnya akan berbentuk L, U, atau I. Kemudian kalau gunung itu biasanya berbentuk kerucut. Nah, yang kedua adalah ukuran. Nah, kalau ukuran ini berkaitan dengan jarak, luas, tinggi, volume, dan kemiringan lereng. Nah, misalnya ukuran sepak bola dengan ukuran lapangan tenis meja. Bukan tenis meja ya, tenis lapangan saja. Nah, biasanya tentu ada perbedaan antara keduanya berkaitan dengan ukuran dari lapangan dari kedua lapangan ini. Bukan tenis lapangan, ya tenis lapangan. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga. Selanjutnya selain lapangan sepak bola dan tenis lapangan, ada juga ukuran rumah, perbandingan ukuran rumah dengan ukuran rumah sakit atau hotel. Nah, ukuran rumah itu biasanya kan lebih kecil dibandingkan ukuran rumah sakit atau ukuran hotel. Yang ketiga adalah rona. Nah, rona ini menunjukkan tingkat kecerahan suatu objek. Misalnya, air sungai yang terang itu cenderung lebih cerah dibanding air sungai eh, yang gelap. Yang cerah itu berarti dia artinya dangkal, sedangkan yang dalam itu biasanya gelap. Nah, yang keempat adalah tekstur.
Nah, tekstur ini menunjukkan frekuensi perubahan rona pada citra. Jadi setiap objek itu memiliki teksturnya masing-masing. Kalau tekstur hutan dan padang rumput itu berbeda. Hutan itu biasanya lebih kasar dibanding padang rumput. Karena ronanya hutan itu lebih gelap dibanding rona padang rumput. Selanjutnya adalah pola. Nah, pola ini menunjukkan susunan keruangan objek. Nah, kalau kalian lihat pola di pinggir sungai itu tentu perumahannya akan mengikuti alur sungai. Sedangkan kalau pola permukiman kumuh itu tidak teratur ya dibandingkan pola permukiman masyarakat kalangan menengah ke atas. Nah, yang keenam adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini menunjukkan keterkaitan antar objek. Misalnya nih, sungai itu berasosiasi dengan jembatan, kemudian pematang sawah itu berasosiasi dengan padi dan gubuk. Terus yang ketujuh adalah situs. Nah, situs ini menunjukkan letak atau lokasi umum objek. Jadi, misalnya dataran tinggi itu biasanya ada apa? Misalnya perkebunan. Kemudian kalau dataran rendah itu biasanya untuk pemukiman dan juga sekolah. Nah, yang terakhir adalah bayangan objek. Nah, bayangan objek ini untuk memperjelas kenampakan objek. Biasanya gedung yang tinggi itu bayangannya lebih panjang dibanding gedung yang rendah. Jadi kalau yang tinggi itu panjang, biasanya bayangannya kalau gedungnya rendah itu biasanya panjang. Biasanya bayangannya itu pendek. Nah, yang tahap terakhir adalah setelah kita melakukan identifikasi, dan analisis, yang terakhir analisis. Nah, analisis ini tahap terakhir interpretasi citra. Kita itu melakukan kesimpulan setelah kita melakukan deteksi dan apa tadi namanya itu identifikasi. Setelah di tahap ini kita sudah mengetahui objek ini adalah apa ya. Nah, kita akan mendeteksi beberapa, objek, misalnya rel kereta api. Nah, rel kereta api ini bentuknya memanjang, kemudian lebarnya seragam, lalu belokannya berbentuk lengkung, percabangannya runcing. Kemudian ronanya biasanya putih cerah memanjang. Nah, kalau pemukiman tidak teratur itu biasanya ditandai dengan, pola yang tidak teratur. Jalan-jalan atau gangnya tidak teratur, contohnya pada gambar seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya pemukiman kumuh, ini bukan pemukiman teratur ya, maksudnya pemukiman kumuh itu biasanya jalan atau gangnya tidak teratur. Ini bisa kalian lihat ya, jalan-jalannya tidak teratur, kemudian perumahannya juga tidak teratur. Nah, yang ketiga adalah gedung perkantoran. Itu ciri-cirinya biasanya persegi atau blok bangunan tinggi. Nah, bisa kalian lihat ya, ini ada persegi, kemudian dia berblok-blok, dan bangunannya tinggi-tinggi. Lalu asosiasinya biasanya di pinggir jalan besar ya. Ini bisa kalian lihat, ini adalah pinggir jalan utama. Jadi ini jalan-jalan raya besar ya. Nah, selanjutnya adalah lapangan terbuka. Nah, kalau lapangan terbuka ini biasanya ciri-cirinya 4 persegi panjang yang rata, kemudian kenampakannya cerah dan bertekstur halus karena rerumputannya pendek. Kemudian ukurannya biasanya luas persegi. Nah, yang kelima adalah monumen atau tugu. Nah, dilihat dari sini, monumen atau tugu itu biasanya tinggi dan panjangnya menjulang tinggi, kemudian cerah, lalu bayangannya itu biasanya lebih panjang, ini panjang, kemudian asosiasinya adalah garis batas daerah berwarna agak gelap yang menunjukkan daerah sekitarnya. Nah, ini ada batas-batasnya. Nah, kalau sungai ini biasanya berkelok-kelok, kemudian berada di dataran rendah, lalu, warnanya itu agak gelap ya, itu menandakan sungainya cukup dalam. Materi hari ini. Nah, silahkan kalian membuka siap dan mengerjakan latihan yang sudah Ibu berikan.